Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Bu Reti. Lina akan melakukan coaching ya. Betul. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan terkait untuk topik penilaian nanti ya. Yang pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lina dalam kegiatan coaching hari ini. Jadi potensi yang akan dikembangkan kali ini pertama yaitu tentang kehadiran present, jadi kehadiran penuh, dan yang kedua itu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya jika secara spesifik ya, apa yang ingin dikembangkan sebetulnya? Jadi secara spesifik saya akan mengembangkan mendengarkan lebih aktif lagi, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot lagi dan lebih mendalam. Selanjutnya pertanyaan terakhir, indikator yang seperti apa yang Ibu harapkan dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari atas permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan dari saya, pancingan begitu. Bagi Ya, mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu Leti. Bu Lina bisa mengarahkan pertanyaannya kepada coach sehingga si coach bisa mengeluarkan solusi dari permasalahannya sendiri dengan Oke, Bu, arah ya. pertanyaan dari Bu Lina. Terima kasih, Bu Mangga. Leti. Nah, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Lina, Bu Lisa, apa kabar Bu? sehat, alhamdulillah. Ini lagi apa nih? Ya, masih baru selesai mengerjakan tugas. Oh gitu. Lagi sibuk ya Bu ya? Ya, sedikit. Gimana Bu Lisa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Oh iya. Masih mengajar di SD yang sama. Sekarang udah mutasi. Oh, di mana? Sekarang udah Keren. Di kelas berapa sekarang Bu Lisa dapat? Nah sekarang aku di kelas rendah mulai di kelas Kelas bawah ya. kelas dua Bu. Nah ini aku pengen curhat sama Bu. Oh, boleh banget. Tapi Bu Ina lagi sibuk kan nih? Enggak. Buat Bu Lisa aktif ya. Enggak ya. Iya Bu Ina, jadi kemarin tuh ada shock terapi ya Bu ya buat saya. Gimana tuh? Karena kan sebelumnya Bu Ina tahu sendiri kalau saya terbiasa dengan kelas tinggi, ya Bu betul. ya. Karena saya mengajar pun ada di kelas 6 iya. Jadi ketika saya mutasi ke SD yang baru, saya kan harus adaptasi baru lagi ya Bu ya. Dan ternyata memang kelas 1 itu adalah kelas 2 Bu. Iya. Jauh ya. Iya, Stepnya dari kelas 6 ke bawah ya. Sebenarnya sih untuk seorang guru itu kita tidak boleh memilih Betul. tugas kita Iya. ya Bu ya. Tidak boleh pilih-pilih, apalagi itu sudah menjadi kewajiban. Nah, betul Bu. Tapi ternyata memang ada tantangan. Jadi biar saya urutkan kembali ya. Mungkin alhamdulillah nih kita udah waktu untuk coaching ya. Jadi kita setelah saya mendengar ceritanya Bu Lisa dari kelas 6 ternyata backgroundnya seperti itu ya, stepnya jauh sekali, tapi ya seperti apa yang Bu Lisa bilang, saya yakin Bu Lisa mampu karena memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Dari yang cerita Ibu Lisa itu boleh nggak saya diberitahu apa sebetulnya tujuannya? Tujuannya Bu ya sebenarnya dari Tujuan yang ingin dicapai Iya. dalam coaching ini. Karena kan tadi ya Bu ya, saya kan terbiasa mengajar di kelas tinggi ya Bu ya, Betul, di kelas 6. Sementara sekarang saya di kelas 3, di kelas 2. Jadi pengkondisian di kelas tuh agak kurang kondusif ya Bu ya. Oh iya betul, jadi kondisi biasa di kelas 6 ini ya. gampang diarahkan Iya, ya. betul, Tiba-tiba iya. di kelas 2 yang misalnya sekali aksi saya angkat, tapi tidak cukup gitu sekali aja gitu ya. Harus berkali-kali. Pasti. Kan kebetulan Bu Ina juga mengajar kelas 9 nih. Betul. Makanya saya ingin sedikit curhat sama Bu Ina. Boleh banget ya.
kondusif lebih Betul. tapi kondusif tapi ingin di kelas itu aktif juga gitu Bu. Jadi memang kalau saya simpulkan tujuan akhir yang ingin Bu Nisa capai di sini adalah kondisi kelas. Iya betul. Jadi kondisi kelas yang kondusif untuk kelas bawah nanti. Iya, karena Bu Nisa ini terbiasa dengan kelas yang memang fasenya lebih tinggi, betul ya. Jadi memang yang dihadapi usia-usia 8, 9 ya. Oh 8 betul. Oh 7, 8 di kelas 2 ya. Iya betul. Jadi memang usia-usia di mana si anak itu aktifnya masih terbiasa, masih terbawa-bawa ya. Dia kelas 1 begitu ya. Ya, jadi saya jelaskan kembali begitu. Jadi tujuannya adalah untuk lebih baik lagi mengkondisikan kelas. Lalu biasanya Bu Nis, kalau seperti itu kendala dan kesulitan apa yang paling Bu Nisa sering hadapi? Yaitu Bu, jadi ketika pembelajaran itu siswa itu di kelas itu ketika selesai mengerjakan tugas dari saya Bu ya, nah langsung tuh Bu, jadi berkeliaran tuh ya, jadi patroli dari ujung kiri ke ujung kanan gitu ya Bu ya, terus mengganggu temannya yang sedang mengerjakan gitu. Jadi materi juga agak alot ya Bu ya untuk kelas rendah ya Bu ya. Itu Bu, jadi itu sih Bu, poin saya sebenarnya ingin mengkondisikan kelas yang kondusif, tapi tetap anak itu aktif dalam pembelajaran, tapi bukan aktif dalam kayak bercanda gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan, jadi kepatuhan si anak ini begitu ya. Jadi aktif si anak ini bagaimana caranya supaya lebih bersinergi dengan pembelajaran. Oh iya. Memang saya juga mengajar di kelas bawah ya, kelas 3. Jadi ada beberapa hal yang memang sama juga apa yang dirasakan oleh Bu Nisa. Apalagi ternyata di kelas bawahnya itu kelas 2. Kelas 2 itu memang yang saya hadapi saja sudah lumayan. Kelas 3 kan agak lebih usianya agak lebih tua ya. Usia 9 ternyata kalau Bu Nisa itu kan lebih tantangannya lebih hebat lagi. Jadi Bu Nisa bagaimana nih? Selain anak yang memang aktif dalam aktif dalam pergerakannya begitu ya, sebetulnya baik ya Bu Nis kalau kita bagaimana mengarahkannya. Lalu selain itu, apalagi kira-kira yang menjadi kendala terbesar Bu Nisa? Jadi kan anak merasa terganggu ya Bu ya, yang belum selesai kerjakan nih, jadi masa terganggu. Akhirnya ada beberapa anak yang datang kayak gitu ya. Terus sih, karena kan sebenarnya untuk kelas 1 itu memang di kelas 2 itu ya Bu ya, di tempat saya itu muridnya itu banyak. Dari kelas 2 berapa? 45 siswa Bu. Bayangkan ya Bu ya. 45 siswa. Satu rombel sebenarnya satu angkatan itu ada 90 siswa Bu. Keren. Sudah kita bagi kelas A dan kelas B. Nah kebetulan memang kelas saya itu meskipun sudah dibagi tetap masih gemuk ya kelasnya ya. Nah gitu Bu. Jadi saya tidak bisa mengontrol secara keseluruhan ya Bu ya. Ketika misalnya saya mengoreksi nih Bu ya, kan ketika kita memberikan tugas nih, nah pasti kan kita mengoreksi kan tugas siswa ya Bu ya. Ketika siswa sudah selesai kita koreksi. Nah di saat itu otomatis kan saya tidak bisa mengkondisikan ke seluruh siswa nih. Nah jadi yang sudah selesai itu ya mereka aktifnya itu di lari-lari. Pasti. Bercanda-bercandanya bukan teman yang sudah selesai, tapi semua mengganggu temannya yang belum selesai. Jadi jangkauannya pun kita terbatas ya Bu Nis. Karena mungkin kelas gemuk kayak ini jumlah mereka yang bergerombol itu ya begitu. Jadi keren, tapi sejauh ini keren banget. Lalu Bu Nis bagaimana situasi yang Bu Nisa hadapi itu, bagaimana cara Bu Nisa trik untuk menghadapi situasi tersebut? Karena sih sebenarnya kemarin itu saya udah melakukan kesepakatan kelas itu ya, kayak menanyakan harapan di kelas itu siswa itu seperti apa sih, gitu kan ya. Nah sebenarnya siswa sendiri itu ya, dia ingin kondisi kelasnya itu
tertib. Iya. Sebenarnya mereka menyadari itu, tapi ya namanya mungkin anak Iya, masih usia masih ini, jadi kayak kesadarannya itu belum terlalu karena pemahaman usia 8 tahun masih belum, 8 tahun masih belum konsisten untuk melakukannya ya. Tapi Iya. mereka sadar sebenarnya ingin gitu kan ya, kelasnya itu tertib ya, kondusif. Tapi ya mereka juga sepertinya apa ya, masih ada keinginan juga untuk kayak bermain gitu di Iya. dalam kelas itu gitu. Biasanya apa Bu Nis? Iya. Dari pembelajaran yang biasa Bu Nisa lakukan, ada strategi khusus kah, atau memang dibuatkan seperti pembiasaan yang Bu Nisa bilang? Apa bentuknya dari situ? Iya sih, salah satunya itu kemarin saya sudah merasakan kesepakatan kelasnya Bu ya. Oh, iya. Salah satunya itu poinnya tuh ketertiban di kelas ya. Jadi siswa itu mengutarakan sebenarnya harapan mereka itu ingin kelas tuh memang tertib ya. Itu tuh masuk kesepakatan kelas. Memang ada sedikit perubahan ya Bu ya. Ya, tapi harus saya ingatkan kemarin kan anak-anak inginnya kelas itu seperti apa kan, udah gitu kan memang ada dipajang kan kesepakatan kelasnya di kelas, reminder ya. Iya gitu. Nah sementara itu Bu yang saya lakukan, makanya saya ingin mendapatkan solusi juga nih dari Bu Ina, bagaimana nih gitu kan ya, selain dari yang sudah saya lakukan kesepakatan bersama siswa nih Bu ya. Apalagi ya yang saya lakukan sejauh ini sih yang saya dengarkan dari cerita Ibu Nisa itu sudah baik, karena secara emosional juga Bu Nisa juga kan kelas baru itu harus membangun dari nol kembali. Nah itu dia, jadi terlihat memang ketika Bu Nisa membuat kesepakatan kelas itu sebetulnya sudah teknik untuk pencapaian kondusif sebetulnya. Itu udah strategi yang Bu Nisa bicara. Tapi memang untuk pencapaian tujuan yang diinginkan terkadang agak ada beberapa yang tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu ya, karena kita tidak selamanya tujuannya seperti A tapi nah itu dia realistisnya seperti ini, karena kita tidak melibatkan satu arah tapi berbagai. Nah itu dia ya, sejauh ini sih yang saya dengarkan Bu Nisa sudah cukup maksimal dengan apa yang Bu Nisa laksanakan begitu, dengan tujuan. Saya pikir dari yang Bu Nisa ungkapkan tadi itu tujuannya sangat jelas, kondusif begitu ya. Jadi memang lingkungan kondusif itu akan berakibat kepada kenyamanan siswa dan mudah-mudahan sih pembelajaran juga berakibat positif ya. Iya betul. Nah lalu hal-hal yang Bu Nisa juga utarakan itu sudah merupakan sebuah strategi atau metode yang Bu Nisa ampuh untuk menuju ke sana begitu. Nah kesulitannya pun ternyata Bu Nisa sudah tahu poin-poin mana yang ini kesulitannya dan apa yang harus diperbaiki. Saya appreciate sama Bu Nisa karena apa? Ada hal-hal yang menurut saya tidak sedikit orang yang tidak menyadari apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan seseorang tersebut. Tapi di sini saya bisa jelaskan atau saya bisa appreciate itu karena apa? Saya bisa apresiasi Bu Nisa di sini tahu apa yang menjadi kekurangan untuk pencapaian tujuan tersebut, dan apa juga kelebihan Bu Nisa sendiri, yaitu tadi explore diri sendiri, maka ada metode gitu. Itu keren sekali Bu Nis, karena yang saya tahu atau sepengalaman saya sebagai seorang guru, tidak sedikit banyak guru-guru yang masih berjalan di tempat. Mereka tidak lagi peka terhadap lingkungan yang dihadapi, tidak lagi memiliki tujuan yang jelas, tapi berputar dengan itu dia. Jadi alhamdulillah, apresiasi sekali, keren. Malah sebetulnya kalau untuk apa yang lebih baik, sebetulnya sejauh ini Bu Nisa itu sudah melaksanakan apa yang menjadi tujuan
yang Bu Nisa ingin capai itu keren sekali Bu Nisa. Tapi gimana tuh Bu Nisa? Kira-kira respon anak-anak dari mulai masuk nih ya, kan ini masih suasana PLS ya. Nah iya, gimana tuh respon anak-anak ketika Bu Nisa membicarakan, oh ini nih bagaimana tuh? Saya itu kan di kelas 2 itu bukan di tahun ajaran baru ini aja Bu ya. Sebelumnya itu jadi saya tuh kan mutasi itu di akhir tahun Ibu. Jadi 2023. setengah tahun ya. Setengah tahun tuh saya masuk di kelas semester 2 berarti. Semester 2 ya. Semester 1 sudah masuk Bu. Cuman hampir di akhir semester. Oh iya, ada titik terakhir gitu. Titik terakhir di semester 1 lalu semester 2 full nih. Oh iya. Nah, sebenarnya memang ada kondisi yang berbeda Bu. Karena kan saya saat tahun kemarin itu masuk di tengah semester 1. Iya. Jadi anak itu kondisinya itu memang saya juga merasa ada perbedaan. Tapi di situ tidak terlalu terasa Bu. Lebih terasa lagi yang sekarang karena mungkin transisi dari kelas 1 ke kelas 2 gitu ya Bu. Nah, di saat memang perbedaannya itu Bu, mungkin saya meskipun memang awalnya saya merasakan ini tidak terlalu sulit. Maksudnya memang perbedaan itu ada ya. Cara saya tuh harus menyapa sesuai dengan lembut. Iya betul. Karena yang dihadapi juga manusia berbeda gitu ya. Sebenarnya di kelas atas juga saya melakukan sesuai dengan kasih sayang ya. Iya. Tapi kalau di kelas 2 itu beda ya Bu. Ya karakternya ya. Karena kan mereka tuh udah sama kita lah gitu ya Bu. Iya. Mendekati kita dengan cerita mereka gitu. Jadi mereka tuh lebih banyak ingin diperhatikan ya Bu ya. Nah sebenarnya di tahun kemarin itu saya tidak terlalu merasa kesulitan. Tidak merasa kesulitan, memang ada perbedaan Bu, tapi tidak terlalu merasa kesulitan Bu ya. Karena mungkin siswa sudah terbiasa di kelas 2 ya Bu ya. Untuk kondisinya sudah tertata dari bulan terdahulu mungkin. Nah di sekarang ini di kelas 2 sekarang itu kan memang masih dari kelas 1 ke kelas 2 gitu ya. Betul. Jadi benar-benar dari kelas 1 ke kelas 2 ya gitu ya. Jadi ada hal yang baru lagi gitu ya. Ketika memang anak tuh benar-benar aktif banget gitu kan ya. Jadi tidak ketika saya memberikan satu kondisi nih yang supaya siswa lebih fokus gitu ya, sampai saya ya saya itu fokus. Setiap siswa memang sedang sudah tidak kondusif baru langsung saya fokus ya. Jadi kayak ada kode nih gitu kan. Sekarang mereka fokus lagi dalam pelajaran. Jadi memang itu sih yang saya lakukan ya. Yang sekarang itu mungkin lebih banyak lagi hal-hal yang saya memang kemarin itu kan MPLS juga di kelas saya ya, meskipun kelas 2 juga saya melaksanakan itu. Nah saya buat juga keyakinan kelas Bu di situ. Langsung saya buat keyakinan kelas, harapan kita di kelas itu seperti apa pada siswa itu ya. Lalu saya buat yel supaya lebih membuat siswa termotivasi untuk belajar fokus lagi di kelas ya Bu ya. Happy ya mereka ya. Gitu ya. Dan sebenarnya mungkin itu salah satu yang saya lakukan untuk kelas 2 yang sekarang, yang memang saya merasa ada perbedaan dari kelas 2 sebelumnya. Jadi penyesuaian diri itu ya. Penyesuaian dirinya. Karena berbeda karakter yang dihadapi. Begini Bu Nisa, kalau tadi saya ulang kembali ya, rancangan sudah jelas, lalu kesulitannya pun sudah terencana untuk bagaimana teknik yang dihadapi, begitu perbaikannya. Nah, tadi kan selain itu sebetulnya itu sudah yang Bu Nisa lakukan itu sudah merupakan rencana aksi. Nah, kira-kira rencana aksi dari kesimpulan dari yang Bu Nisa, apa yang akan Bu Nisa rencanakan? Rencana aksi apa yang akan Bu Nisa rencanakan buat untuk kedepannya sehingga anak lebih kondusif lagi? Bagaimana Bu Nisa? Mungkin metode pembelajaran ya Bu ya, yang akan saya poin-poinnya gitu ya. Tapi kan kita kan di kondisi pembelajaran nih Bu ya, selanjutnya ya Bu ya. Mungkin metode pembelajaran nih Bu, saya akan lebih bisa
menyesuaikan dengan siswa yang Oke. di kelas nih yang sekarang gitu ya Bu ya. Lalu pendekatan pastinya Bu ya terhadap bukan hanya siswa saja, pasti orang tua Iya, gitu kan betul. ya. Jadi karena ketika kita memang mempush anak di sekolah tapi orang tua yang tidak mengetahui ini gitu kan ya Bu. Belum support gitu Ya, ya. support gitu kan ya. Nanti takutnya memang kurang pergerakannya Iya. Bu ya. Kemajuan dari siswa itu gitu kan ya. Makanya saya kan buat komite kelas ya Bu ya, grup kelas juga. Mudah ya. Untuk mempermudah komunikasi saya dengan orang tua supaya bisa orang tua juga sama-sama mensupport nih gitu kan ya tentang pendidikan anak di sekolahnya. Betul. Gitu Bu. Itu paling Bu yang saya lakukan ya Bu ya untuk saat ini rencananya mungkin itu metode pembelajaran mungkin saya akan lebih gali lagi nih Bu ya untuk kelas saya yang sekarang ini seperti apa nih metode yang cocok untuk mereka. Lalu pendekatan yaitu tadi apa pendekatan terhadap anak, terhadap siswa, terhadap orang tua siswa juga. Nah, pastinya saya juga kan meminta dukungan ya kepada kepala sekolah gitu ya dan rekan-rekan guru yang lain sih biar sama-sama kita saling mengontrol ya Bu ya. Jadi gini Bu Nisa, yang Bu Nisa lakukan itu berarti bisa saya jabarkan bahwa Bu Nisa itu sudah mengeksplor diri. Jadi menantang diri sendiri apa yang harus dilakukan terkait kendala yang dihadapi dan memang tujuan tugas tadi. Itu sih sejauh ini keren sekali dan saya apresiasi. Dan yang satu lagi tadi Bu Nisa sudah membuatkan ada grup atau membangun komunikasi yang baik, itu juga merupakan teknik atau strategi untuk membangun konektivitas antar siswa ya, wali siswa dengan orang. Itu jadi seperti ini. Kita itu adalah orang tua di sekolah dan mereka pun harus bertanggung jawab ketika memang mereka dihadapkan sebagai guru di rumah. Nah, jadi part-partnya atau bagian-bagiannya jelas gitu ya. Saya senang sekali untuk sama tulisan itu. Jadi memang aksinya nyatanya terplanning dan poin-poinnya juga jelas. Sebetulnya apa yang sudah Bu Nisa lakukan ini sangat cukup inspiratif ya. Karena apa? Jadi pengalaman-pengalaman yang Bu Nisa obrolkan dengan saya atau ceritakan dengan saya itu akan menjadi acuan untuk halayak umum, bahkan untuk secara pribadi ataupun mungkin perkembangan untuk eksperimen kita. Nah, sejauh ini bagaimana Bu Nisa keterkaitan dengan lingkungan sekolah? Apakah bentuk dukungan seperti apa dari rekan bagaimana Bu? Sejauh ini memang mensupport ya yang saya lakukan dan kebetulan memang untuk komite kelas tiga grup itu memang kita buat setiap kelas karena kan di saya itu ada guru laptop. Oh iya, ada PJOK ya? dan oh iya kan ya. Makanya saya juga koordinasi ya dengan guru laptop ya supaya mereka mengetahui ini dan kita sama-sama kerjasama nih untuk bisa membangun gitu kan ya lebih baik lagi nih bersinergi ya, kan ya. Mereka sama-sama antusias ya Bu ya, sama-sama saling mau menunjukkan perubahan nih kan ya supaya kita sama-sama bisa membuat kondisi kelas itu lebih nyaman lagi untuk siswa itu ya. Lalu selain dari itu pastinya saya minta dukungan dari kepala sekolah yang bernama kepala sekolah, komite kelas itu. Komite kelas kan mungkin nanti akan menggerakkan juga orang tua siswa yang lainnya ya Bu ya. Dan juga yang pastinya pendekatan juga sih Bu. Kan saya memang sengaja untuk bisa membangun komunikasi yang baik juga dengan orang tua ya Bu ya. Karena kan ini hubungannya dengan tumbuhan siswa itu juga ya. Penting sekali itu. Penting Bu. Makanya di saat awal pertama ini saya masuk grup baru nih di kelas baru. Saya menanyakan satu persatu Bu gitu kan. Ya, tapi kooperatif sejauh ini. Jadi komitenya. Komite kelas sama karena komite kelas memang datang selalu ke sekolah Bu. Mengatakan siswa. Iya, oh iya kelas 2. Masih diantar ya. Iya, jadi sama ketemu Ibu sama saya guys. Itu kelebihannya ya. Iya gitu.
tatap muka nih juga sering komunikasi, langsung komunikasi dengan komite kelas. Tapi dengan orang tua yang siswa yang lain, saya juga meskipun memang tidak bertemu secara tatap muka ya, saya berusaha untuk bisa sama-sama bersilaturahmi lah gitu ya, supaya di rumah itu tidak dibiarkan gitu Bu siswa. Itu dia. Kadang-kadang orang tua sedikit lupa ketika si anak dipasrahkan saja ke sekolah ya. Betul. Iya. Kan bisa. Kadang-kadang memang yang saya lihat ya Bu ya, pelajaran dari sebelumnya yang sebelumnya ketika memang anak yang lepas kontrol ke sekolah yang kurang kerjasama sebenarnya Bu dengan dari pihak keluarga, dari orang tua ya. Karena meskipun kita mengontrol sesuatu di sekolah itu secara penuh, tapi misalnya di lingkungan luarnya dibiarkan, itu justru akan membentuk karakter baru lagi gitu Bu. Iya betul. Jadi tidak balance ya. Di antara di sekolah ditekan, tiba-tiba di luar dibebaskan gitu kan ya. Jadi ada dua karakter nih siswa itu sih sebenarnya yang kadang ya Bu ya, yang saya lihat itu membuat siswa itu tidak kooperatif di sekolah ya, kurang berperilaku yang kurang baik lah gitu Bu ya. Jadi memang secara psikologis itu anak akan kebingungan ketika guru dan orang tua siswa tidak sepaham, berbeda pendapat, tidak sejalan. Nah itu dia, ketika memang Bu Nisa terus eksplor diri dan mencoba berbagai strategi hingga tujuannya jelas, tapi tidak itu dia. Itu sih Bu yang PR gitu kan saya sebagai seorang pendidik ya Bu. Iya. Tapi Bu Nisa yang sudah lakukan tadi yang seperti membangun komunikasi yang baik dengan komite, itu adalah salah satu teknik Bu Nisa untuk bersinergi dengan. Jadi ada baiknya ketika kita dekat, kita bisa mengedukasi secara langsung. Mereka pun dengan begitu satu merasa dihargai begitu ya. Dan ketika memang seperti itu, anaknya pun merasa diapresiasi begitu. Sejauh ini yang sudah Bu Nisa lakukan sih cukup sangat baik untuk dari kelas 6 fase tinggi yang langsung terjun bebas ke fase yang lebih jauh rendah ya sejauh ini sih saya apresiasi sekali. Dan tadi apa yang Bu Nisa bilang, Bu Nisa mungkin tidak bisa bekerja sendiri begitu ya. Betul, Bu. Jadi harus kolaborasi. Harus berkolaborasi. Jadi di sini saya hanya mempertegaskan kembali, Bu Nisa mungkin harus menjaga komitmennya. Bisa Bu Nisa ceritakan kembali pada saya siapa orang-orang atau titik-titik mana saja yang akan mendukung atau support Bu Nisa untuk mencapai tujuan tadi? Yang tadi sudah saya utarakan juga ya Bu ya, pastinya kan kepala sekolah ya, saya peran serta beliau ya. Iya Bu, karena kan sepertujuan beliau juga ya Bu ya, untuk bisa merealisasikan nih rencana saya gitu ya seperti apa. Selain dari itu juga pastinya orang tua sih Bu, orang tua siswa ya. Jadi kita harus bekerja sama ekstra ya, sama ya gitu. Kalau yang saya dengar pun tipikal daerah Bu Nisa kan agak lumayan ini ya, secara ekonomi dan emosionalnya ya. Betul Bu. Iya. Lingkungannya juga tahu ya. Lingkungannya ya. Middle ya, dia tidak desa perbukan gitu. Iya, memang kan dari saya memang kan sekolah saya kan Bu Ina juga tahu ya apa sih ya. Karena mungkin orang tuanya juga banyak yang sekolahnya juga sudah tinggi ya Bu ya. SDM-nya lumayan ya. SDM-nya lumayan, jadi harapan mereka terhadap siswanya juga pasti lebih lagi ya Bu ya dibanding sekolah yang di pedesaan gitu ya Bu ya. Jadi mereka lebih ngerti dan mereka berharap sesuatu seperti apa. Sedangkan mereka harus pahami ketika di sekolah siswa itu seperti apa. Jadi ketika memang ada yang kurang dari anak dari anak, jadi bisa kita sama-sama nih sama-sama perbaiki, sama-sama saling mendukung nih. Gimana nih kita membiasakan siswa itu bisa mempunyai karakter yang lebih baik. Iya, memang itu hal yang tidak bisa terlepas dari terwujudnya tujuannya tadi ya Bu Nisa. Iya betul. Dan
ternyata memang ada banyak orang tua siswa yang memang ekspektasinya terlalu tinggi kepada anak, dan mereka ada beberapa mungkin yang belum mau siap ya, secara kesiapan mental mereka belum bisa terima anaknya mungkin harus nilai 90 ya ya, dan memang ekspektasinya terlalu tinggi, dan pada realitanya kemampuan si anak itu di bawah. Selain dari itu karakter pasti ya Bu ya, dari kognitif mungkin dari kemampuan siswa gitu ya. Itu saya ya itu Bu, dari kerjasama itu biar tahu nih gitu, perkembangan siswa seperti apa nih gitu kan ya, nanti di kelas itu kayak gitu Bu. Nah mungkin dukungan dari orang tua itu salah satunya ya, komite kelas, komite sekolah gitu ya. Komite kelas itu lebih kecil ya, Kecil ya. Kalau kelas sekolah lebih luas ya Bu ya. Tapi saya butuh dukungan juga dari komite sekolah juga ya Bu ya. Karena kan mungkin beliau kan yang disepuhkan di sana ya, jadi lebih paham gitu kan ya, dari lingkungan itu gitu kan yang harus seperti apa kan. Iya, Bu Lisa, saya doakan atas apa yang Bu Lisa karena saya apresiasi sekali loh Bu Lisa, karena Bu Lisa itu tertata, karena prosedur begitu ya, terstruktur, jadi tujuannya jelas, dan apa yang menjadi tujuan itu rintangannya pun Bu Lisa sudah persiapkan secara matang begitu, dan ternyata Bu Lisa sudah membangun hal-hal baik, dan itu merupakan secara tidak sadar sudah menjadi strategi atau aksinya Bu Lisa ternyata kan. Saya mendoakan Bu Lisa yang terbaik, dan semoga di perjalanan kedepannya tetap bersinergi, dan apa yang menjadi tujuan Bu Lisa itu akan tercapai dengan baik begitu ya Bu Lisa ya. Nah Bu Lisa, sejauh ini bagaimana? Apa yang sudah kita obrolkan tadi, bagaimana tanggapan Bu Lisa? Ya Bu Indah, makasih banyak loh Bu. Karena kan saya kan kesini tuh pengen mencari solusi ya Bu ya, sama Bu Indah ya. Bu Lisa itu sebetulnya bukan dari solusi, Bu Lisa itu sudah baik, cuma harus butuh disadarkan. Jadi saya mendapatkan penguatan ya Bu ya dari Bu Indah, karena apa ya? Memang saya butuh penguatan sih untuk rencana saya selanjutnya itu harus seperti apa sih gitu. Dan Bu Indah sudah memberikan tanggapan yang moga saja gagal. Bu saya keren soalnya. Jadi saya juga berterima kasih ya, sama-sama Bu Lisa, sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Dan apa yang menjadi permasalahan saya juga ternyata saya sudah mendapatkan solusi dari perbincangan ini ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Semoga tetap berkomitmen ya Bu ya. Semoga kedepannya pun tercapai. Bu Ina doakan ya, karena minggu depan saya akan mulai rencana. Amin. Sesegera mungkin Bu Lisa. Sebenarnya Bu Lisa tuh sudah mengejarkannya dari awal nih. Ya keren banget. Iya, karena minggu depan itu hari Senin, karena kita udah proses pembelajaran nih. Nah, saya akan mencari, saya akan mempraktekkan nih ya di dalam kelas nih, apa nih yang cocok dengan siswa. Keren. Ya, semoga nanti ketika kita berbincang-bincang lagi sudah ada mudah-mudahan ya. Di kelas saya. Pasti saya tunggu Bu Lisa. Jangan sungkan. Waktu saya berbuka. Ya, makasih banyak loh Bu Ina. Sama-sama. Tapi ya udah menunggu. Nggak apa-apa. Saya Bu senang. Ina udah mau masuk kelas lagi ya. Iya, Bu Lisa. Sama-sama ya. Makasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Saya mau masuk kelas lagi. Mangga. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana Bu Ina? Coachingnya sudah dilakukan ya, tadi saya sudah lihat hasilnya. Nah, apa saja indikator ketercapaian yang sudah dilakukan oleh Bu Ina pada saat melaksanakan coaching? Iya, saya sudah melaksanakan coachingnya, dan indikator ketercapaiannya diantaranya yaitu saya sudah melakukan dengan alur tirta. Lalu juga saya sudah menggali lebih dalam coaching tersebut, ya, permasalahan coaching.
Oke, jadi kompetensi yang sudah dilakukan oleh Bu Ina diantaranya sudah bisa deep talk ya seperti oh, ya. TikTok ya. Jadi bagaimana sih Koci sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya? Sejauh ini sudah mengamankan dengan baik coaching tersebut. Iya. Bagus, luar biasa sekali Bu Ina. Iya. Selamat, mudah-mudahan ini jadi